Halo. Kak Paula dikit, mundur dikit bang, mundur dikit bang. Mbak Paula di mana? Dikit nggak? Cus, aman nggak? Aman kan? Gimana nih, gue udah paling mundur nih. Kembali mah. Yuk, Oke yuk. kayak gimana mungkin? Hari ini ada agenda apa? Enggak di. Iya. Oke. Oke, Bang Alfon, Kak Paula, hari ini agendanya ke Komnas Perempuan seperti apa mungkin, Bang? Oke, baik, terima kasih teman-teman. Pada hari ini kami berempat ya. Kami berempat, maksudnya bersama dengan Mbak Paula, di mana kuasa hukum di sini ada saya, Mbak Siti Aminah, dan kemudian juga Mas Ainul. Nah, pada hari ini kami kesini untuk memastikan bagaimana hak-hak perempuan itu bisa terjamin. Nah, karena kami melihat bahwa banyak hal yang sebenarnya sudah paling tidak ya ada dugaan diskriminasi terhadap perempuan, dan kemudian juga ada persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang perlu diungkapkan terkait dengan pendekatan seorang perempuan. Jadi di situ ada dugaan diskriminasi dan dugaan dari kekerasan terhadap perempuan. Itu kira-kira dari saya. Nah, nanti mungkin Mbak Ami atau Siti Aminah bisa menjelaskan lebih mendetail terkait dengan apa saja yang telah kita diskusikan di dalam dan apa-apa saja nanti yang akan sikap dari Komnas HAM ke depan, dan bagaimana juga teman-teman bisa menghubungi dari komisioner terkait dengan permasalahan ini. Itu kira-kira dari saya. Mungkin setelah itu Mbak Ami silakan. Kami boleh jelaskan tadi diskusinya apa aja intinya? Iya, jadi Ibu Paula dan kami diterima oleh 3 orang komisioner, yaitu Ibu Sundari, Kang Irwan, dan Bapak Daden Sukendar. Kami menyampaikan 2 laporan. 1 laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh suami atau saat ini oleh suami baik. Kemudian pengaduan terkait pernyataan pejabat publik yang diskriminatif. Komnas Perempuan yang diwakili oleh ketiga komisioner telah menerima pengaduan kekerasan berbasis gender dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi yang dialami oleh Ibu Paula sebagai istri. Dalam hal ini kami juga sudah menyampaikan bukti berupa CCTV dan keterangan dari ahli digital forensik yang menilai rekaman CCTV yang memperlihatkan kekerasan fisik yang dialami oleh Ibu Paula. Kemudian juga kami menyampaikan bahwa untuk bentuk kekerasan ekonomi dalam Hasanah Hak Asasi Perempuan itu dapat dikategorikan sebagai bentuk kontrol ekonomi dan eksploitasi ekonomi. Terakhir memang kami menyampaikan pengaduan terkait dengan pernyataan juru bicara dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Mengapa? Karena Jakarta Selatan. Karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Nah, di dalam salah satu mandatnya itu negara, termasuk pejabat negara, diminta untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan diskriminasi melalui pernyataan-pernyataan yang sifatnya stereotip gender. Kami menyampaikan juga bahwa sebagai juru bicara Bapak Suryana ya, itu sudah tidak sesuai dengan prinsip karakter dari juru bicara yang harus objektif dan jujur. Objektif di sini adalah pertama tidak memasukkan opini personal. Objektif itu adalah menyampaikan apa yang ada. Tapi di dalam pernyataan itu yang disampaikan, khususnya misalnya pernyataan terbukti adanya pihak ketiga
yang di dalam putusan pengadilan itu tidak ada kata-kata itu berarti kan itu opini personal. Padahal juru bicara itu harus objektif dan tidak memasukkan opini personal dia sebagai laki-laki atau sebagai orang lain. Mungkin selain konteks yang tidak objektif, karena yang mendampingi selama persidangan perceraian itu Kang Ainul, mungkin Kang Ainul bisa tambahkan apa saja yang tidak patut dilakukan oleh pejabat publik di dalam kasus ini. Baik, terima kasih. Saya menambahkan tadi yang sudah disampaikan bahwasannya seharusnya yang tidak ada dalam putusan itu tidak disebutkan, sehingga itu menjadi bias kemana-mana, sehingga melanggar terhadap hak atas dari si yang berperkara tersebut. Dalam hal ini adalah Mbak Paula. Salah satu contoh juga terkait dengan fakta persidangan. Kenapa? Kalau memang seperti itu, seharusnya kan hal yang disampaikan itu harus berimbang. Salah satu contoh dalam bukti KDRT, yaitu kita sudah menyampaikan terkait CCTV. Seharusnya hal seperti itu juga disampaikan, kan gitu. Tapi itu tidak. Hal-hal seperti ini yang menjadi bias oleh dari juru bicara Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut. Mungkin itu tambahan. Termasuk ini ya, di dalam persidangan itu ada pengakuan dari saudara Baim bahwa dia mencium perempuan lain di dalam perkawinan. Dalam konteks hukum perdata, pengakuan itu adalah pembuktian yang sempurna. Tapi kan juru bicara itu tidak menyampaikan hal itu, tapi lebih menyasar kepada apa yang diprasangkakan kepada Ibu Paula. Jadi dalam konteks itulah kami meminta Komnas Perempuan untuk memberikan rekomendasi agar sebagai pejabat publik atas nama negara ia adil dan tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Jadi dalam konteks ini tadi kami mendiskusikan bahwa Ibu Paula menjadi korban kekerasan berbasis gender di ranah personal oleh suami dan kekerasan berbasis gender oleh negara, dalam hal ini melalui pernyataan pejabat publik itu. Dan Komnas Perempuan tadi menyambut dengan baik dan mendukung keberanian dari Ibu Paula, juga mensupport agar Ibu Paula mendapatkan hak atas keadilan dan pemulihan, dan kasus Ibu Paula ini akan menjadi entry gitu ya, atau menjadi pintu pembuka agar perempuan-perempuan yang mengalami berbagai bentuk kekerasan itu juga mengklaim keadilan dan mendapatkan pemulihannya. Itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Bapak sendiri keprihatinan seperti apa ya? Mungkin menurut dulu gitu ya. Mungkin satu-satu aja kita batasi juga. Kira-kira apa pertanyaan teman-teman terkait dengan apa kita ke hari ini? Atau Gimana Apollo keprihatinannya seperti apa sih dengan gimana? sempat sharing apa sih Kak? Sharingnya seperti yang dikatakan oleh Pak gitu ya, tentang dugaan-dugaan yang terjadi yang sebutkan tadi Pak, dugaan. Oke, terkait dengan dugaan kekerasan diskriminasi dan juga dugaan